Saudara-saudariku yang terkasih, Pekan Suci semakin mendekat dan kita diantar dengan bacaan-bacaan yang akan kita dengar sore hari ini, bagaimana sampai Yesus itu ditolak dan mengalami penderitaan. Ada penolakan, sikap-sikap penolakan yang sudah dimulai sebelumnya dari bangsa Yahudi, terutama ketidakpercayaan kepada Yesus. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita mohon belas kasih Tuhan supaya kita mampu mengimani Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, saya baru menonton film yang menang Oscar. Filmnya film keluarga. Mulai dengan sebuah keluarga menjelaskan keluarga itu, kemudian ada yang kemudian menikah, janda dan anak ini menikah, lalu mulai muncul konflik-konflik, dan akhirnya di ujung film itu anak dari janda itu meracuni adik dari ayah tirinya, lalu film selesai. Pada awalnya kok film selesai, tapi kemudian kalau melihat lagi memang tidak mungkin orang itu sampai membunuh kalau tidak ada konflik-konflik sebelumnya. Jadi selalu dibangun ada yang mendahului itu. Demikian juga hidup Yesus. Kalau kita rajin mengikuti misa harian dan juga misa minggu, bacaan-bacaan itu membawa kita kepada seperti sebuah narasi yang semakin lama semakin memuncak nanti pada Pekan Suci. Jadi Yesus itu ditangkap, diadili oleh pengadilan yang tidak adil, kemudian disiksa, disalibkan dan wafat. Itu tidak mulai begitu saja. Pasti dimulai dengan peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya, yang memicu pada akhirnya Yesus disalibkan. Dan hari-hari ini kalau kita mengikuti Ekaristi, itu kita akan mendengarkan itu. Bagaimana kematian Yesus, penyaliban Yesus itu berawal dari penolakan-penolakan. Seperti yang kita dengar hari ini. Kemarin juga seperti itu, 2 hari yang lalu juga seperti itu. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus itu menjelaskan bahwa dirinya itu putra Allah, dan karena putra Allah, dirinya itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Jadi firman itu sudah ada sebelum segalanya terjadi. Jadi Tuhan Yesus itu karena Allah sendiri yang menjelma menjadi putra itu sudah ada sebelum Abraham lahir, sebelum para nabi muncul, itu Yesus sudah ada. Nah, orang-orang Yahudi menolak gagasan ini, menolak apa yang diwartakan Yesus. Mereka melihat bahwa secara material, Yesus
umurnya belum 50 tahun. Kok bilang bahwa sebelum Abraham yang lahir ratusan atau ribuan tahun sebelumnya, itu kok sudah ada, padahal dia umurnya 50 tahun yang lalu Abraham sudah mati ribuan tahun. Kok bilang? Jadi orang-orang Yahudi melihat sesuatu dari sisi material. Ketika Yesus mengajak mereka percaya kepadanya supaya tidak mengalami kematian, mereka melihatnya secara material. Loh, masa ada orang yang enggak mati? Nabi-nabi mati, Abraham mati, Musa mati, orang-orang hebat, orang-orang besar yang dihormati bangsa Israel mati. Mereka mengerti secara material. Yesus memang juga akhirnya mati, tapi kemudian dia bangkit lagi. Nah, inilah perbedaan pandangan konflik-konflik ini yang akhirnya nanti memuncak kepada penangkapan Yesus lalu penyaliban dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa hubungannya dengan kita bahwa untuk mengimani Yesus, sungguh-sungguh mengimani Yesus sebagai juru selamat, sebagai panutan hidup, itu prosesnya juga panjang. Kita sendiri mengalami bahwa jatuh bangun untuk percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh Allah yang peduli dalam hidup kita. Tetapi yang utama adalah kita diajak untuk membuka diri akan kehadiran Tuhan, membuka diri bahwa firman-Nya itu akan menuntun hidup kita. Kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami masalah, mengalami penderitaan, kita tetap percaya bahwa ketika setia kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami maut. Apa itu maut? Keterpisahan dengan Tuhan. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita bahwa untuk sampai sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, kita harus berani membuka diri, rendah hati, dan juga berproses. Amin.